Selamat siang, perkenalkan nama saya Falsamawarti Barubu. Di sini saya akan mengajarkan cara tutorial mengisi partograf dan pemasangan CTG. Baik, yang pertama kali kita isi di lembar partograf yaitu identitas ibunya yang berada di bagian paling atas. Nah, di sini ada nomor register, nomor puskesmas jika diketahui, tetapi di kasus tidak ada dicantumkan. Kemudian nama ibu di sini nama ibunya Nyonya A. Kita tuliskan Nyonya A. Kemudian umurnya usia 24 tahun. 24 tahun. Kemudian status obstetriknya bisa dimasukkan jika diketahui, tetapi di kasus tidak ada, jadi kita lewatkan saja. Kemudian tanggal, yaitu tanggal saat ibunya dibawa ke rumah sakit. Sini datang ke rumah sakit pada tanggal 1 Mei 2020. Jam yaitu waktu datang ke rumah sakit pukul 10 pagi, 10.00. Alamatnya alamat rumah sakit jika diketahui, tetapi di kasus tidak ada, jadi kita lewatkan. Kemudian ketuban pecah sejak jam. Di sini ibunya datang dengan keluhan sedang merasakan adanya kontraksi sejak pukul 1 pagi. Berarti dia mulai sejak jam 01.00. Langsung lanjut ke pembukaan serviks. Nah, pada pukul 1 pagi itu dilakukan pemeriksaan, diketahui pembukaan serviksnya 3. Nah, hal ini belum dapat kita masukkan ke dalam partograf karena lembar partograf ini ditulis sejak kala 1 fase aktif. Nah, kala 1 fase aktif itu dimulai dari pembukaan 4 hingga pembukaan 10. Nah, pembukaan serviks 3 ini dapat kita masukkan dalam KMS ibu hamil atau dalam rekam medik. Nah, lanjut ke pemeriksaan kedua, itu dilakukan pada pukul 2 siang, 14.00. Nah, diketahui bahwa pembukaan serviksnya sudah 5 cm. Nah, kita dapat menuliskan di sini pembukaan serviks dengan tanda silang atau X dengan garis waspada. Berarti di sini kita bertanda X. Lalu turunnya kepala yaitu penurunan bagian terbawah janin 3/5. Kita beri dengan tanda titik 3/5. Kemudian denyut jantung janin atau DJJ 125 kali per menit, berarti di antara 120 dan 130. Ini juga kita berikan simbol titik. Oh iya, jangan lupa kita tuliskan waktunya. Tadi pemeriksaannya pukul 2 siang atau 14.00. Nah, air ketuban. Air ketuban ini terdapat 5 simbol menggunakan huruf, yaitu huruf U untuk selaput ketuban yang utuh, huruf J selaput ketuban yang telah pecah dan air ketubannya jernih, kemudian huruf M untuk selaput ketuban yang telah pecah dan air ketubannya bercampur mekonium, kemudian huruf D selaput ketubannya telah pecah dan air ketubannya bercampur darah, dan huruf K selaput ketubannya telah pecah dan air ketuban kering. Nah, di sini diketahui bahwa selaput ketubannya masih utuh. Kita beri dengan tanda U, utuh. Kemudian penyusupan. Nah, penyusupan ini terdapat 4 simbol angka, yaitu angka 0 untuk tulang-tulang kepala janin yang terpisah dan terdapat sutura yang mudah dipalpasi. Kemudian angka 1, tulang-tulang kepala janin sudah saling bersentuhan. Angka 2, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Dan angka 3, untuk tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini diketahui tidak ada penyusupan kepala janin, maka kita beri dengan simbol angka 0. Lanjut ke kontraksi. Nah, di sini diketahui bahwa pasien mengalami kontraksi yaitu 4 kali kontraksi dalam 10 menit, maka kita akan mengisinya dalam 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Masing-masing lamanya antara 25 hingga 35 detik. Berarti di antara 20 hingga 40, simbolnya ini garis-garis miring.
Lanjut, yaitu ke tekanan darah. Nah, tekanan darah ini kita beri tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah seperti ini. Di sini diketahui bahwa tekanan darahnya yaitu 110/70 mmHg. 110 kita beri tanda panah ke atas, kemudian 70 tanda panah ke bawah. Kita hubungkan dengan garis seperti ini. Kemudian nadinya kita beri dengan tanda titik. Di sini diketahui nadinya 90, maka kita beri tanda titik di sini 90. Kemudian suhunya yaitu 36,5 derajat Celcius. Kita tuliskan di sini 36,5. Lalu urinnya yaitu 100 ml. Kita tuliskan volumenya 100. Lanjut, data selanjutnya pada pukul 14.30 yaitu berarti masih dalam kotak ini, karena satu kotak kecil yaitu 30 menit dan satu kotak besar itu 1 jam. Nah, 14.30 ini DJJ-nya 144 kali per menit. Nanti kita berikan tanda titik di sini. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Itu artinya 4 kotak, arsirnya 45 detik. Lebih 40 berarti arsir hitam. Kita beri arsir hitam. Kemudian nadinya 80 kali per menit. Kita beri tanda titik di 80. Lanjut, pada pukul 15.00 kita tulis 15.00. DJJ-nya 144 kali per menit, sama seperti tadi. 144. Lalu kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Sama seperti tadi. 4 kotak arsir hitam. Lalu nadinya 88 kali per menit. Nah, kita beri tanda titik 88. Lanjut, pada pukul 15.30 DJJ-nya 140 kali per menit. Kita beri tanda titik di sini. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit sama 45 detik, sama seperti tadi. 4 kotak arsir hitam. Lalu nadinya 90 kali per menit. Kita beri tanda titik 90. Lanjut, pukul 16.00. Tuliskan 16.00. DJJ-nya 134 kali per menit. 134 berarti di sini. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit sama 45 detik, sama seperti tadi. Lalu nadinya 97 kali per menit. 97 mendekati 100. Suhu 36,8 derajat Celcius, kita tuliskan 36,8. Dan urin 150, kita tuliskan 150 ml. Lanjut, pukul 16.30 DJJ-nya 128 kali per menit. 128 mendekati 130. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik, sama. Lalu nadinya 88 kali per menit. Kita beri 88 mendekati angka 90. Lalu pukul 17.00, tuliskan 17.00. DJJ-nya 128 sama seperti tadi. Kontraksinya 5 kali dalam 10 menit sama 45 detik. Itu berarti dalam 5 kotak arsir hitam.
Lalu nadinya 88 kali per menit. Kita isi sama seperti tadi 88. Lalu pukul 17.30 DJJ-nya 128 sama. Kontraksinya 5 kali dalam 10 menit sama 45 detik sama seperti tadi. Kontraksinya sudah, nadinya 90 kali per menit. Kita beri tanda titik 90. Kemudian urinnya 80. Teruskan 80 mili. Nah, kemudian pada pukul 18.00 kita tuliskan perawat melakukan periksa ulang abdomen dan panggul, hasilnya DJJ 130 kali per menit. 130. Kita beri tanda titik. Kemudian kontraksi dalam 5 kontraksi dalam 10 menit berlangsung lebih dari 45 detik sama seperti tadi. Lalu diketahui bahwa penurunan kepala janinnya 1/5. Kita beri tanda titik 1/5 sini. Pembukaan serviksnya 10 cm. Kita beri tanda silang. Dan tidak ada penyusupan kepala janin. Kita beri angka 0. Lalu selaput ketuban pecah dengan cairan ketuban jernih, kita beri huruf J, jernih. Tekanan darah ibu 110/80. 110/80. Ini 110/80, tanda panah bawah, garis. Kemudian nadinya 92 kali per menit, 92 di sini, dan suhunya 37. Lalu pada pukul 18.30 lahir bayi laki-laki. Nah, di sini sudah lahir bayinya 18.30. Kita tuliskan saja di sini pukul 18.30 lahir bayi laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Kemudian berat badannya 3.100 gram. Panjang badannya 49 cm. Nah, jangan lupa kita hubungkan setiap titik ini dengan garis dan juga di bawahnya. Baik, setelah selesai lembar pertama, bisa dilihat Sebelum pemasangan CTG, di sini ada alat-alatnya. Yang pertama yaitu ada 2 kepingan piring. Piring yang pertama yaitu untuk menentukan
detak jantung janin, dan yang kedua untuk ditaruh di atas PX atau di dalam PX ibu hamil. Dan untuk membentuk janin kita harus menggunakan Doppler. Selanjutnya ini adalah alat untuk mengukur atau memonitor pergerakan pada janin. Sebelum melakukannya, kita inform konsen terlebih dahulu kepada pasien. Kemudian kita palpasi untuk melakukan atau untuk menentukan di mana letak punggung janin. Piring yang pertama dipasang di PX pasien. Setelah dipasang, kemudian kita rekatkan dengan tali perekat. Ingat, posisi ibu dalam keadaan nyaman. Setelah itu, kita akan memasang piring yang kedua, letakkan di punggung janin. Kita taruh jeli terlebih dahulu. Cari atau palpasi terlebih dahulu di mana letak punggung janin. Setelah mendapatkannya, kita letakkan. Setelah diletakkan, kita lakukan pengencangan dengan tali pada alat CTG tersebut. Ingat, keadaan pasien dalam posisi nyaman. Dan ini sudah ada hasilnya. 134 adalah detak jantung janin, kemudian dalam proses sprint, dan kontraksinya nilainya adalah 10 kali.